Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang yang masih sangat mencintai kamu dan ingin adanya rekonsiliasi lagi, kembali lagi bersamamu untuk memperbaiki hubungan, untuk menunjukkan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat si dia ini tuh udah yakin banget lah bahwa memang kamulah orang yang ingin dia miliki, orang yang ingin dia jadikan pasangan hidup seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang dia sudah yakin, udah mantep gitu, ingin kembali padamu, bahkan ingin lebih mengenal kamu jauh lebih dalam gitu ya. Dia pengen tahu kamu lebih banyak, ingin tahu lebih dalam tentang dirimu ya. Kemudian aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya, atau si dia ini pernah merencanakan suatu pernikahan dengan kamu tapi belum sempat terjadi ya, masih gagal kayak gitu. Jadi si dia ini pengen datang lagi karena kalau aku lihat di sini si dia ini tuh apa itu namanya, ketergantungan banget loh sama kamu ya. Ada kodependensi di sana, dia sangat 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 merasa ketergantungan banget sama kamu. Dan aku lihat juga dia masih percaya akan situasi yang ada, bahwa situasi ini bisa mengajarkan dia tentang arti sebuah hubungan ya. Terus itu situasinya itu akhirnya menyadarkan dia tentang banyak hal ya, seperti itu. Karena gini, ada shadow side di mana di sini ada sisi dari si dia yang dimana ini kamu mampu membuat dia menyadari akan kekurangan dari sisi gelap dia gitu ya. Sisi gelap dia itu sebenarnya selama ini tuh punya kejelek-kejelekan, punya kekurangan. Cuman mungkin karena orangnya terlalu narsis, orangnya terlalu egois, sehingga dia itu merasa tidak ada kekurangan dalam dirinya. Dia merasa bahwa dia perfect, dia sempurna, sehingga ya orang suka sama dia gitu. Orang pasti tertarik, orang-orang di luar sana pasti akan menerima dia ya, saking dia ini naif, terus itu egois, narsis ya, sehingga ketika dia mengenal kamu lebih dalam, dia tahu ya, sudah lebih tepatnya kayak dia mengenal kamu udah begitu lama gitu ya, dari kamu yang membuat dia menyadari tentang kekurangan yang ada dari sisi gelap dia. Kemudian ada value. Ternyata di sini banyak perbedaan yang terjadi di antara kalian gitu ya. Banyak sekali kesenjangan di antara kalian. Ada destiny di sini. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan yang sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuk dia gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu adalah dia, menurut dia dia itu ada panggilan bahwa kamulah destiny dia, takdir dia, maka di sini dia akan cari cara, dia lagi cari jalan untuk menuju ke arah kamu, untuk bisa mendapatkan kamu kembali seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia lagi cari cara, sedang meyakinkan diri bahwa oke,
menurutku kamu adalah takdirku, maka aku akan cari cara untuk bisa mendapatkan kamu kembali, seperti itu. Ada space di sini. Dia itu butuh saat ini ya, ketika kamu dengan dia lagi menarik diri, sama-sama membutuhkan ruang, sama-sama apa ya, menarik diri satu sama lain, diem-dieman ya, tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi di sini. Sebenarnya memang si dia ini butuh space, butuh ruang untuk perlu lebih banyak waktu dalam berpikir. Saat ini tuh dia butuh waktu, butuh ruang untuk memikirkan segalanya, termasuk tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kamu yang sebagai takdirnya ini, gitu loh ya. Nah, ketika dia itu jauh dari kamu, justru malah membuat dia mendapatkan banyak kejelasan. Kejelasan tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu, tentang keinginan ya, tentang siapa yang dia inginkan, tentang kebenaran-kebenaran yang selama ini dia dia tolak ya, dia denial karena keegoisan dia, karena kenaifan dia. Jadi selama eh, selama waktu kalian berpisah inilah dia banyak sekali menemukan kebenaran-kebenaran yang harusnya memang terungkap sejak awal gitu, tapi karena dia mendenial, karena dia selalu beranggapan bahwa dia perfect ya, sehingga kayak selalu tertutupi kebenaran-kebenaran itu. Dan saat inilah dimana masa-masa dia apa ya, mengungkap ya kebenaran yang harusnya terungkap gitu. Kemudian ada hal-hal yang tidak terduga datang ke dalam hidupnya, hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dia, yang notabene di sini dia itu apa ya, tidak sempat untuk membuat rencana ya, untuk menolak, bukan menolak sih, menghadapi ya, menghadapi masalah-masalah yang tiba-tiba terjadi. Ya misalkan tentang tiba-tiba kamu sifatnya berubah, tiba-tiba kamu meninggalkan dia, seperti itu. Ya dia belum siap untuk menerima hal-hal yang tiba-tiba datang kepada dia. Gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ada rasa penyesalan sekarang yang dia rasakan karena seharusnya dia memikirkan dari tindakan-tindakan atau keputusan yang sebelumnya seharusnya dia ambil ya untuk kamu, agar dia tidak menyakiti kamu, agar dia tidak mengecewakan kamu. Karena selama ini apa yang dia lakukan itu secara impulsif, apa yang dia inginkan ya udah dia lakukan. Tapi dia tidak mengetahui atau tidak berpikir tentang dampaknya ke depan ke kamu, dampaknya kamu kecewa, seperti itu ya. Jadi dia kalau melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan dia saja, tanpa meminta pertimbangan dari kamu atau tanpa sepengetahuan kamu, seperti itu. Dan bahkan di sini ya, setiap kali telepon dia berdering, dia berharap itu kamu loh yang menelpon dia. Ya, jadi saat ini tuh dia sebenarnya nunggu telepon dari kamu, tuh menunggu komunikasi dari kamu saat ini. Ada kemungkinan dia ini sebenarnya takut untuk menghubungi kamu, atau mungkin tidak tahu caranya bagaimana untuk menghubungi kamu. Mungkin sudah ada pemblokiran dari kamu, sehingga dia untuk datang lagi ke kamu pun bingung harus gimana gitu untuk menghubungin kamu ya. Jadi makanya di sini dia itu sangat memiliki harapan yang cukup besar terhadap kamu, jika kamu mau merendahkan hatimu untuk dia ya, untuk berbaik hati, mau nelpon dia duluan gitu, mau menghubungi dia duluan, atau
berkomunikasi pada dia duluan. Bahkan saat ini tuh aku lihat dia sering banget kepikiran kamu terus ya, kepikiran tentang memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian ya. Sempat terjadi apa tuh, kejadian-kejadian di masa lalu tentang sesuatu. Nah, itu dia masih ingat loh. Atau mungkin kalian pernah ke suatu tempat bersama, dia masih ingat, dia masih selalu memegang teguh kenangan-kenangan kalian berdua kalau aku lihat di sini. Terus itu juga sebenarnya dia ini sangat-sangat peduli sama kamu. Walaupun dia itu nggak pernah nunjukinnya ya. I really do care even though I don't show it ya. Jadi sebenarnya dia ini selalu peduli sama kamu. Dia ini sebenarnya begitu peduli sama kamu, walaupun sejujurnya dia nggak pernah nunjukin secara gamblang gitu ya bahwa dia itu peduli sama kamu. Dan aku lihat di sini dia itu ingin sekali memperbaiki keadaan yang terjadi di antara kalian. Saat ini kan memang hubungan kalian itu amburadul, hubungan kalian itu terpecah belah ya. Hubungan kalian lagi nggak karu-karuan deh ya, diem-dieman, saling ego, saling nggak ada yang mau duluan untuk berkomunikasi, duluan untuk menghubungi, seperti itu kan ya kalau aku lihat di sini. Sehingga dia pengen banget untuk memperbaiki keadaan yang sekarang ini amburadul. Terus itu juga ada jarak ya di antara kalian, jadi mungkin kalian ini punya jarak yang cukup jauh sehingga dia merasa kayak jarak ini justru malah membunuh aku, kata dia ya. Jarak antara kita ini justru malah membunuh dia. Kenapa? Karena di saat dia rindu, di saat sekarang kamu dengan dia lagi ada masalah, dia tidak bisa langsung datang ke kamu, tidak bisa langsung menunjukkan ekspresi atau secara fisik gitu ya, nunjukin dengan nyata bahwa dia ini benar-benar peduli, dia ini benar-benar sayang, seperti itu. Kalau misalkan hanya lewat video call atau lewat telepon, itu kan nggak terlalu mencerminkan gitu ya, nggak terlalu kelihatan mimiknya atau secara gamblangnya lah ya, kamu ngelihat benar-benar dia serius atau enggaknya gitu. Nah, jadi ketika jarak ini memisahkan kalian, itu membuat dia kesel banget, membuat dia kayak geram ya, kayak kayak mau putus asa gitulah ya, kayak mau putus asa gitu. Dan memang di sini kalau aku lihat perpisahan karena yang terjadi di antara kalian ya, saat ini kan kamu dengan dia lagi berpisah nih. Memang ada masalah yang sangat besar dan bahkan radikal. Berarti radikal itu ya barbar gitu ya. Besar banget dan mungkin sulit untuk dimaafkan sehingga adalah The Tower ini keluar. The Tower keluar itu berarti menunjukkan ada masalah yang sangat-sangat besar dan radikal dan perlu dirubah. Karena masalah ini selalu dipendam, karena masalah ini selalu diabaikan ya, ditutup-tutupi. Bahkan aku lihat dari si dia pun tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan, sehingga mau nggak mau semesta memberikan petir di sini ya, memberikan masalah untuk bisa mengungkap apa yang selama ini ada di hubungan kalian. Masalah yang selama ini ada di hubungan kalian itu harus benar-benar keluar, harus benar-benar terbuka, harus benar-benar jelas, harus benar-benar diketahui. Jadi misalkan nih ya, misalkan selama ini dia menutup-nutupi tentang perselingkuhannya dengan seseorang, dan akhirnya di sini Tuhan akan memberikan misal semacam kayak insting atau kecurigaan sehingga akhirnya kalian berpisah, agar diberikan petunjuk itu ya, di saat kalian berpisah ini diberikan petunjuk untuk dibuka, untuk dibongkar semua apa yang dia tutup-tutupi selama ini sama kamu, agar hubungan ini tuh ada kejujuran dan ada keterbukaan. Karena juga kalau aku lihat The Tower berarti ada suatu komunikasi, ada komunikasi yang tidak baik di sini ya, mungkin jarang sekali ada komunikasi, banyak sekali kesalahpahaman. Terus itu jarang sekali ada komunikasi yang terbuka di sini, aku lihat ya. Jadi The Tower ini untuk
membongkar semua masalah-masalah yang sempat ditutup-tutupi atau sempat tidak terselesaikan. Dan masalah ini cukup besar, masalah ini cukup radikal, yang sulit untuk bisa diabaikan begitu saja karena ada rasa sakit dari masalah yang selalu dipendam ini. Ada yang tersakiti, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa terhianati. Intinya sakit banget. Dan ketika kebongkar semua pun akan sakit. Memang akan sakit, tapi ya mau nggak mau. Karena memang di sini ada mungkin pengkhianatan, kebohongan, terus apalagi penipuan atau apa. Ya, karena ini masalahnya radikal, berarti masalahnya cukup pelik ya, cukup besar seperti itu. Dan kemudian kalau aku lihat di sini, si dia ini dari perpisahannya kalian juga akhirnya sadar, ternyata perasaan dia sesungguhnya sama kamu itu terkuak juga. Ternyata dia sangat sayang sama kamu. Dari sisi dia ya, dia itu menyadari bahwa oh dari perpisahan ini, kemudian dari masalah yang terjadi di antara kalian, ternyata dia sadar, ternyata selama ini kamu lah yang selalu tulus sama dia. Ternyata selama ini kamu yang selalu memperhatikan dia. Ternyata perasaan dia itu sudah timbul rasa cinta sejak dulu, hanya saja karena mungkin dia ego, narsis, sehingga tidak terlihat oleh dia, tidak dia kembangkan dengan baik gitu ya. Dia coba untuk pendam-pendam, dia coba untuk mendenialnya. Makanya ketika saat ini masalah itu akhirnya semuanya terkuak, semuanya terbongkar, dan dalam keadaan perpisahan ini akhirnya dia sadar, oh ternyata kamulah orang yang memang terbaik baginya gitu ya. Terus itu juga dulu memang dia sempat untuk dulu memang dia ini belum siap ya, belum siap untuk berkomitmen, tapi karena ini The Magician, aku lihat itu kayak intinya sudah siap untuk menerima hati. Ya, menerima cinta dia gitu loh. Dia akhirnya mengakui bahwa dia cinta kamu, terus yang dia inginkan adalah kamu, ya. Masih ada keinginan untuk memiliki hubungan yang kuat dengan kamu, ya, memiliki hubungan yang intens dengan kamu, seperti itu ya. Knight of Pentacles juga ternyata nggak cuma masalah tentang mungkin perselingkuhan atau kebohongan di sini, tapi juga tentang masalah karir, pekerjaan. Saat ini tuh dia benar-benar yang lagi namanya fokus pada pekerjaan. Ya, benar-benar memang dia ini dari dulu kalau aku lihat sih memang orang yang sangat gila kerja ya. Orang yang sangat mengutamakan waktu dia itu untuk kerja dan kerja gitu. Orang yang selalu menghabiskan waktunya di pagi, siang hari itu ya untuk kerja gitulah. Dia ini karakternya orang yang keras kepala, terus itu juga rajin ya, rajin dalam bekerja. Orang yang sangat bisa diandalkan. Dia juga berdedikasi dalam keluarga ya, dalam apalagi dalam pekerjaan seperti itu ya. Kalau dalam hubungan aku kayaknya kurang sih ya, kurang dalam percintaan itu kayak kurang gitu aja sih dalam percintaan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia nih memang orangnya juga teliti, rajin ya dalam bekerja. Cuman memang saking dia ini terlalu asiknya dengan pekerjaan, mungkin kamu di sini sering banget terabaikan ya oleh dia. Tapi sejujurnya si dia ini juga bisa kok toleran ya sama kamu. Misalkan di kala dia lagi sibuk kerja, misalkan kamu lagi nanya gitu ya, tetap dia akan jawab. Walaupun mungkin nanti beberapa jam kemudian dia jawabnya kayak gitu ya. Karena memang orang yang sangat gila kerja gitu. Sangat-sangat mengutamakan tentang pekerjaan. Apa ya, dan dia ini juga orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam bidang apapun. Jadi kalau misalkan dia lihat sudah bakalan akan adanya pertengkaran, maka dia akan pergi, maka dia akan lari dari kamu, seperti itulah ya. Atau misalkan ada masalah apa gitu, dia sukanya lari, nggak mau menghadapi resiko, seperti itu. Orang yang keras kepala ya, bahkan aku lihat di sini ya, walaupun dia ini bisa diandalkan, tapi dia ini bukan orang yang romantis
ya. Walaupun dia ini orang yang bisa diandalkan, tapi dia ini bukan karakter seseorang yang romantis, enggak. Dan ada keinginan dari dia untuk sekarang ini ingin menunjukkan kesentimentalan dalam diri dia. Sekarang dia ingin menunjukkan atau mengikuti sesuai dengan perasaan cinta dia. Jadi dia pengen jujur dan pengen terbuka sesuai dengan perasaan dia sesungguhnya sama kamu, ya, bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Karena kan selama ini dia selalu menutup-nutupi atau mendenial perasaan dia, yang pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak butuh kamu. Nah, ternyata di sini dia sadar, bahwa itu hanya bentuk dari keegoisan dia, bentuk dari kenaifannya dia yang seolah-olah tidak butuh kamu. Padahal di sini aku lihat dia tersiksa ketika dia mendenial itu. Jadi ada Page of Cups, ya. Jadi dia akan mengikuti sesuai dengan perasaan dia. Dia akan bertindak sesuai dengan perasaan dia. Dia akan lebih terbuka untuk mengikuti emosi dia, dan ya, apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia rasakan akan dia utarakan ke kamu. Ya, kalau aku lihat di sini ada niatan seperti itu dari dia. Baru ingin untuk merealisasikannya. Karena selama ini kan dia hanya mengikuti egonya saja. Nah, sekarang tuh dia pengen mengikuti apa kata hati dia. Dia ingin mengikuti apa yang perasaan dia rasakan saat ini. Karena yaitu selama ini dia mendenial, ternyata hubungan kalian malah jadinya amburadul. Dia justru malah melukai kamu, membuat hubungan ini berantakan, membuat hubungan ini gagal, penuh dengan konflik, kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat sebenarnya sih masih ada ego, ya, masih ada ego karena di sini undernya the Fool. Jadi kalau aku rasa dia ini ya akan datang lagi. Cuman kalau untuk gini, kalau untuk menjalin hubungan, oke, ya dia mungkin akan mau gitu ya, tetap bersama kamu, tetap intens, ya. Oh, kalau intens 50-50, ya, tapi intinya di sini dia mau tetap bersama kamu. Cuman kalau untuk diajak komitmen aku rasa belum. Dia belum siap untuk diajak komitmen. Kalau datang iya, terus bersama kamu iya. Ya, jadi ada kemungkinan ketika dia datang pun belum bisa memberikan kamu status. Ya, belum bisa memberikan kamu status. Ya, dia cuma maunya deket sama kamu, kamu tetap ada di sisi dia. Tapi kalau untuk status kayak pacaran atau pernikahan, lamaran gitu, kayak komitmen lah ya intinya, itu kayaknya dia belum siap seperti itu. Jadi ya dia datang aja agar dia dekat dengan kamu, karena kalau misalkan dia dekat dengan kamu, dia itu bahagia, dia ngerasa senang, dia ngerasa nyaman, aman, tentram gitu loh sama kamu, like a home kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya sih kamu juga senang-senang aja kalau misalkan dia ada di sisi kamu gitu. Cuman kalau untuk komitmen, I think belum. Dia belum berani untuk memberikan komitmen ke kamu. Karakter si dia ini memang orang yang sangat imajinatif tapi juga sensitif, ya, tapi juga penuh gairah sama kamu. Makanya si dia ini mau datang lagi ke kamu karena masih ada gairah, masih ada keinginan-keinginan yang ingin dia wujudkan, yang selama ini hanya ada di kepala dia, hanya ada di halusinasinya dia aja. Nah, itu ingin dia realisasikan ke kamu. Ya, tapi kalau ini berhubungan tentang komitmen, I think belum. Dan mungkin juga di sini karena ini Eight of Wands-nya reverse, ya, ada kemungkinan kan di sini selama ini tuh ya kalian itu ada miskomunikasi dan kesalahpahaman sehingga membuat hubungan kalian berantakan, ya. Akhirnya timbullah konflik-konflik, masalah-masalah di antara kalian. Nah, bisa jadi dia nanti datang juga itu untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian. Dia mungkin akan jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, atau apa yang selama ini terjadi dan dia tutup-tutupi itu ingin dia jujurkan, ingin dia buka, ingin dia utarakan ke kamu. Seperti itu. Jadi aku rasa ini dia ketika datang ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian. Seperti itu ya. Dan dia memang kalau untuk dekat dengan kamu memang dia mau.
tapi kalau untuk diajak komitmen, aku rasa dia belum siap. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Ini alfabetnya ada G, P, F, U, M, D, J, N, kemudian Y, X, W, O, Z, S, T, C, Q, I, E, dan B. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.